Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Berkah Teknik, sahabat-sahabat semua. Kemarin kita sudah membahas tentang rangkaian seri paralel, menghitung R, kemudian terakhir kemarin video yang saya upload adalah tentang bagaimana cara mencari nilai resistor untuk menghidupkan LED dengan beban atau daya yang sangat kecil, sehingga harus diberi R supaya kondisi LED tidak putus. Sekarang kita akan berbicara masalah R juga lagi, resistor lagi, variasi resistor yang digunakan sebagai pembagi tegangan ya. Jadi fungsi dari pembagi tegangan ini untuk variasi resistor ini salah satunya adalah kalau di dunia digital, dasar-dasar dari analog to digital, jadi mengolah sinyal analog menjadi digital, itu selalu menggunakan rangkaian istilahnya ladder R kayak gini ya. Jadi rangkaian bahasanya R per 2R. Jadi di sini ada sinyal analog yang berupa tegangan tertentu. Nah, nanti keluarannya itu di titik-titik ini menjadi kode-kode biner, kode-kode digital yang nantinya bisa dijadikan konversi dari analog ke digital. Itu salah satu fungsi dari R sebagai pembagi tegangan di situ. Tapi R juga berfungsi pada waktu pembagi tegangan, jika dia juga berfungsi untuk seperti ini juga, untuk memberi bias transistor juga. Nah, bias transistor di sini adalah untuk memberi kayak seperti ini. Ini saya bicarakan fungsinya dulu ya. Jadi kenapa kita perlu tahu pembagi tegangan, rumusnya pembagi tegangan di titik-titiknya ini, kita biar punya gambaran. Nah, gambarannya apa? Gambarannya ya ini, difungsikan untuk seperti ini. Nanti kalau Anda sudah paham, nanti akan bisa mengoperasikan sebuah transistor itu mau difungsikan sebagai preamplifier atau penguat awal, penguat aktif, atau dijadikan seperti saklar ya, difungsikan sebagai saklar. Nah, makanya sekarang kita mulai bahas ya. Nah, ini kita kasih contoh sederhana, tapi prinsipnya supaya Anda paham sistemnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ada R yang di seri seperti ini, seri ke bawah. Ini dikasih tegangan 10 volt. Di sini terhadap negatifnya, groundnya, di sini positifnya ya. Nah, nanti dengan nilai tertentu, ini saya kasih nilai 1 kilo untuk R1, 1 kilo juga untuk R2, 1 kilo juga untuk R3, 1 kilo juga untuk R4. Jadi ini saya kasih nilai yang enak gini biar nanti yang penting paham dulu ya. Yang penting paham. Kalau nanti nilainya beda-beda, itu nanti Anda ketika sudah paham dasarnya, nanti mudah menghitungnya, tidak jauh beda. Nah, ini karena kita tampilkan dengan waktu durasi yang kita bikin simple. Tujuan kita adalah Anda paham dulu aja. Nah, selanjutnya gini, sahabat-sahabat, ketika kita seri R secara ke bawah terhadap negatif, terhadap ground, maka di titik V1 itu akan keluar tegangan. V2 kalau kita ukur dia juga akan keluar tegangan. V3 juga akan keluar tegangan, V4 dia juga akan keluar tegangan. Tentunya tegangan di tiap titik ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Nah, kita ambil contoh ini seperti ini ya. Kita tadi rumusnya sudah saya kasih. Nah, berapa titik tegangan di V1? V1 rumusnya ini, sahabat-sahabat. Kita akan coba aplikasikan ya. V1 sama dengan R1 nilainya 1 kilo. Kita tulis 1 kilo per ini R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Berarti R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti berapa? 4 atau 1. Istilahnya ini saya hilangkan dulu aja. Tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama kali 10 ya. VCC-nya 10 volt. Makanya V1 di sini sama dengan 1/4 kali 10. Berarti berapa nilainya? 2,5 volt. Nah, di sini berarti nilainya
2,5 volt ya. Itu. Nah, ini contoh soal 2,5 volt. Ini kita coba di V2-nya. V2 sama dengan, karena tadi sudah tahu caranya ya. Berarti kan R1 tambah R2. Berarti sini saya tulis langsung 2 aja. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tadi kan sudah kan? Sama, bawahnya sama, 4 kali 10. Sama dengan berapa? 5. Nah, 5 volt. Nah, di sini juga V3. V3 berarti kan tadi kan R1 tambah R2 tambah R3 berarti 1 tambah 1 tambah 1 berarti kan berapa? 3. Ya, 1 tambah 1 tambah 1 karena R3 yang mau dicari di titik V3 ini bagi 4. Nah, sama dengan berapa? 7 kali 10, maaf, kali 10 sama dengan 7, berapa? 3/4 kali 10, 30 bagi 4, 7,5 volt ya, benar, 7,5. Nah, 7,5 volt. Kemudian V4. V4 ini tentunya pasti karena dia di titik ini pasti jawabannya tidak beda karena di sini R1 berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berarti kan 4/4 kali 10 sama dengan berapa? 10 ya, karena 1/1 10 volt. Nah, di sini kan tentunya kan sudah ketemu ya. Jadi jawabannya kalau di sini itu tadi V1 nya 2,5 berarti kenaikannya 2,5 tambah 2,5. Nah, ini jadi 5 tambah 2,5 7,5, 7,5 tambah 2,5 10 volt. Ketemu di titik. Nah, demikian. Nah, nanti kalau sama saja, ini nanti kalau kita mau aplikasikan sistem seperti ini kan juga sama kan? Ada pembagi tegangan di sini. Nanti cara ngitungnya juga sama. Jadi di sini nanti cara ngitungnya, misalkan di sini tegangannya 10 volt. Kita ambil gampang aja ya. 10 volt. 10 volt. Nah, di sini nanti IB yang harus masuk ke sini itu berapa? Nah, nanti akan kita tentukan di sini. Tegangannya di sini berapa, nanti IB-nya berapa. Dengan rumus yang kemarin yang sudah saya share di video sebelumnya ya. V sama dengan I kali R. Nah, ini. Nanti untuk transistor ini nanti kita akan bahas sendiri ya. Bahas sendiri habis pembagi tegangan ini kita akan bahas bagaimana mengkondisikan transistor ini khusus karena ini harus pembahasan khusus, tidak cukup waktunya. Jadi yang penting Anda paham dulu bagaimana cara menentukan titik tegangan-tegangan di titik RR ini sehingga nantinya kita masuk ke pembahasan berikutnya itu akan lebih mudah. Makanya untuk itu video kita bikin step by step urut karena saling terkait, makanya untuk satu dengan yang lain harus Anda pahami dulu ya. Oke, sahabat-sahabat teknik yang dimanapun Anda berada, cukup untuk video kali ini. Semoga Anda bisa memahami. Pun kalau belum bisa memahami, kita bisa berdiskusi lewat di kolom komentar. Untuk itu, untuk dukungannya, sekali lagi saya mohon subscribe-nya, komen dan share-nya, tentunya tombol lonceng, sehingga jadi berkah teknik channel bisa tetap terus berkembang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.